Selamat datang di channel kami Dimensi Multimedia. Dalam video kali ini, kami ingin membahas sejarah berdirinya gereja di kota Cirebon. Identitas Cirebon tidak hanya dibentuk oleh budaya Tionghoa dan Islam. Ajaran Kristiani atau Nasrani pun juga turut berperan dalam membentuk identitas kota ini. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya gedung bersejarah, termasuk bangunan gereja, yang masih berdiri kokoh dari masa lalu hingga sekarang. Berikut ini adalah daftar gereja tersebut. Nomor 1. Gereja Bethel Calvary. Sebuah gereja di Cirebon dengan gembala jemaat Pendeta Anna Mailool. Gereja ini telah berdiri pada tanggal 28 Februari 1953. Awal mulanya saat itu, rumah ibadah ini terletak di kediaman rumah Yau Kiang So, di Jalan Pekalipan nomor 69. Dimulailah pendirian sebuah jemaat dengan dipimpin oleh Theo Mailool. Jemaat ini awalnya hanya terdiri dari 5 keluarga, yang dimana keluarga Theo Mailool bertindak sebagai pengerja atau hamba Tuhan. Dalam beberapa bulan, pertumbuhan jemaat mencapai 100 orang di tahun pertama digembala oleh pendeta Akib dari Jakarta. Namun karena pekerjaan di Jakarta tidak bisa ditinggalkan, maka tugas pengembalaan diserahkan kepada Theo Mailool. Pada tahun 1956, Pendeta Sutyodaw Theo Mailool berpindah rumah ke Jalan Yasudarso nomor 44. Dan rumah ini pun tepat berdiri nama yang sekarang merupakan gedung GBI Calvary Cirebon. Pada saat itu, gereja ini awalnya bernama Gereja Bethel Indio. Namun, pada tahun 1960 nama gereja pun berganti menjadi Gereja Bethel Indonesia. Gereja ini pun telah renovasi sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 1967, 1986, tahun 2000 dimulailah perombakan total. Perjuangan awal gereja ini sangatlah panjang dengan visi Tuhan pertama kali. Berkumpullah jemaat yang menjadi awal mula gereja GBI Calvary Cirebon. Jemaat yang awalnya hanya terdiri dari 5 keluarga saja sekarang, ini telah berkembang pesat menjadi lebih dari 1.300 jiwa. Nomor 2, Gereja Santo Yusuf Cirebon. Gereja ini terkait erat dengan perkembangan awal agama Katolik di Indonesia, yaitu pada abad 15 sampai abad 16 setelah kedatangan misionaris Portugal dan Spanyol ke Indonesia. Gereja ini adalah gereja Katolik pertama di Jawa Barat, yang dibangun di kota Cirebon. Gereja ini dibangun oleh Luis Theodorus Gonçalves. Beliau adalah pengusaha gula, yang dimana saat itu industri gula di Cirebon memang sangat baik. Sejarah gereja ini juga saling terhubung dengan pabrik gula yang berada di Desa Babakan, Cirebon Timur. Awalnya, Cirebon belum memiliki stasi maupun paroki. Dibangun pada tahun 1878. Kala itu pada tanggal 26 Desember Luis Gonçalves membeli sebidang tanah di Desa Lemahungkung. Kemudian di tanah tersebut berdiri pembangunan Gereja Santo Yusuf Cirebon. Dalam pembangunannya membutuhkan waktu selama 2 tahun dan selesai pada tahun 1880. Pada masa awal berdirinya gereja ini, wilayah Cirebon dilayani oleh para pastor Jesuit.
Namun pada tahun 1926, terjadi pengalihan tugas penggembalaan dan tidak lagi ditugaskan kepada para pastor Jesuit. Tugas itu berpindah kepada para pastor salib suci. Hingga saat ini, Gereja Santo Yusuf masih dilayani oleh pastor dari Ordo Salib Suci. Pastor paroki gereja adalah bernama Julius Hirnawan Kristianto. Gereja ini menjadi bangunan gereja tertua kedua setelah Gereja Kristen Pasundan, dan merupakan benda cagar budaya. Nomor 3. Gereja Kristen Pasundan. Gereja ini telah berdiri sejak tahun 1788 oleh keluarga misionaris Belanda bernama Zending. Zending sendiri adalah organisasi yang melakukan kabar Injil atau menyebarluaskan agama Kristen Protestan. Keluarga tersebut adalah sang suami yang bernama Joachim Wichert, lalu istrinya bernama Johan Maria, dan ditemani seorang pembantu bernama Hirusten. Kemudian dilanjutkan oleh misionaris Belanda lain yang tiba di Cirebon pada tahun 1864. 4 tahun kemudian, di gereja ini membaptiskan 2 penduduk pribumi yang merupakan seorang keturunan Tionghoa, yaitu bernama Letnan Yowompowo dan beserta keluarganya. Pada halaman gedung ini, juga terdapat makam seorang pejabat penting Belanda di Cirebon. Terletak di sebelah timur dan di sebelah barat. Makam itu adalah kuburan pemimpin perwakilan VOC di Cirebon pada tahun 1792 sampai 1800. Prasastinya juga tertera pada dinding sebelah kanan pintu masuk, dalam huruf Latin berbahasa Belanda. Perkembangan gereja ini pun pada awalnya dapat dikatakan masa pasang surut bagi jemaat Cirebon. Gereja Kristen Pasundan merupakan gereja tertua pertama yang ada di Cirebon dan masuk sebagai warisan cagar budaya. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga dalam video ini dapat memberikan wawasan baru dan menambah pemahaman tentang sejarah keanekaragaman budaya di Cirebon. Kita dapat belajar dari berbagai perbedaan dan agama yang ada di sekitar kita. Bagaimana nilai toleransi menjadi sangat penting dalam menjaga keharmonisan bangsa ini. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe dan like, agar mendapat video informasi lainnya seputar tempat bersejarah yang ada di Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.